Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan analisis regresi logistik ordinal dengan aplikasi IBM SPSS. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik subscribe kemudian di-share ke teman-temannya sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Untuk konsep dasarnya sendiri, sebenarnya analisis regresi logistik ordinal ini merupakan analisis regresi logistik yang dilakukan jika variabel dependennya berskala ordinal yang memiliki kategori lebih daripada 2. Nah, apa itu skala ordinal? Yaitu adalah skala yang setiap kategorinya mengandung peningkatan, mengandung tingkatan. Artinya antara skala satu dengan skala yang lain itu bertingkat. Artinya menyatakan stratanya, menyatakan lebih baik daripada kategori yang lain. Contohnya jenjang pendidikan. Nah, seseorang yang memiliki jenjang pendidikan SMP berarti pengetahuannya dianggap lebih baik daripada seseorang yang jenjang pendidikannya itu adalah SD. Begitupun seterusnya, seseorang yang jenjang pendidikannya SMA lebih tinggi daripada yang SMP dan seterusnya. Kalau di perusahaan, itu kita bisa lihat dari tingkatan manajemennya, di mana middle management memiliki jabatan lebih tinggi daripada yang lower management, sementara yang top management lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan middle management. Nah, untuk contoh yang lain bisa kita lihat dari tingkat kesehatan perusahaan ataupun perbankan, di mana perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat berarti lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya cukup baik, cukup sehat. Tetapi perusahaan yang tingkat ataupun kondisi keuangannya itu sehat lebih baik daripada perusahaan yang kondisi keuangannya cukup sehat ataupun tidak sehat. Nah, untuk persamaan regresi logistik ordinal ini, itu jika variabel dependen memiliki I sampai J kategori, maka model persamaan regresi logistik yang terbentuk itu adalah sebanyak J-1 kategori. Nah, misalnya dalam sebuah penelitian, di mana jika variabel Y kita memiliki 4 kategori, anggap saja sangat tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Maka persamaan regresi logistik ordinal yang terbentuk itu adalah 4-1 ataupun 4 dikurangi 1, berarti model yang akan kita buat itu sebanyak 3 model persamaan regresi. Nah, berbeda dengan regresi logistik multinomial. Nah, untuk regresi logistik ordinal ini, jika kita menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS, maka kita tidak bisa merubah referensi kategori yang kita gunakan. Dia secara otomatis yang menjadi referensinya adalah kategori tertinggi ataupun last kategori. Bentuk persamaan regresi logistik ordinal sendiri bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya pada sebuah perusahaan, seorang peneliti ingin mengetahui apakah rasio profitabilitas dan rasio likuiditas ini mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka oleh karena itu, untuk rasio profitabilitas ini bisa diukur dengan ROA, kemudian rasio likuiditas ini bisa diukur dengan current ratio, sementara untuk tingkat kesehatan perusahaan diukur dengan menggunakan Altman Z-score. Nah,
untuk sampelnya sendiri, misalnya kita ambil sebanyak 35 perusahaan sejenis untuk kemudian kita uji apakah profitabilitas dan likuiditas ini mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita tabulasi agar memperjelas. Misalnya untuk variabel Y ini, itu keterangannya adalah Altman Z-score, di mana kategorinya di sini adalah tidak sehat, cukup sehat, kemudian sehat. Berarti di sini antara tingkatannya mengandung makna yang berarti. Artinya sehat ini lebih baik daripada cukup sehat, dan cukup sehat ini lebih baik daripada tidak sehat. Nah, untuk skalanya di sini adalah skala ordinal karena antar kategorinya mengandung makna gitu. Kemudian untuk variabel X1-nya ini, yaitu tadi profitabilitas, ini kita ukur dengan ROA, di mana skalanya di sini kita gunakan rasio. Kemudian likuiditas ini kita ukur dengan current ratio, skalanya jelas rasio. Nah, kita langsung masuk ke analisa datanya. Di sini sudah saya input datanya ke SPSS. Nah, seperti biasa saya sarankan pertama untuk mengisi variabel view dulu, di mana di kolom nama ini kita isi dengan atribut variabel kita, misalnya Y, X1 dan X2. Nah, untuk label ini kita isi dengan nama variabel kita. Misalnya tadi Y ini adalah kesehatan perusahaan, kemudian X1-nya profitabilitas, X2-nya likuiditas. Nah, untuk pengukurannya di sini untuk variabel Y kita menggunakan skala ordinal karena dia bertingkat. Nah, sementara untuk X1 dan X2 karena dia rasio, maka di sini kita menggunakan scale. Nah, perlu diketahui scale ini kita gunakan jika data kita berskala rasio ataupun interval. Sementara kalau jika data kita berskala nominal, di sini bisa kita pilih nominal ataupun ordinal, bisa kita pilih ordinal. Tetapi untuk rasio dan interval kita menggunakan scale. Nah, karena variabel Y kita memiliki kategori, maka di kolom values ini bisa kita isi berdasarkan kategorinya masing-masing, berdasarkan tingkatannya. Misalnya 1, untuk value 1 labelnya adalah tidak sehat, value 2 labelnya cukup sehat, dan value 3 labelnya sehat. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk data view, tinggal kita kopas saja. Data kita di sini kita menggunakan sebanyak 35 perusahaan sampel. Nah, langsung masuk ke analisa datanya. Caranya adalah klik Analyze, kemudian pilih Regression, pilih Ordinal. Nah, untuk tingkat kesehatan perusahaan kita isi ke kolom dependen, sementara seluruh variabel X kita isi ke kolom covariates. Kenapa kita isi ke kolom covariates? Karena datanya berskala rasio. Nah, jika ada beberapa ataupun salah satu variabel X yang berskala nominal ataupun dummy, maka kita isi ke kolom factors. Nah, setelah itu kita klik output. Di sini kita centang predicted kategori, kemudian juga kita centang test of parallel lines. Kita klik continue, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, outputnya sudah keluar. Jadi outputnya di sini ada case processing summary, model fitting information, goodness of fit, R-square, kemudian ada juga parameter estimate, ada juga test of parallel lines. Nah, selanjutnya tinggal kita analisa saja output yang dihasilkan. Nah, kita mulai dulu dari case processing summary. Nah, di sini untuk case processing summary ini memberikan informasi seberapa banyak sampel penelitian. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya total sampel penelitian kita ini adalah 35 perusahaan, di mana terdiri daripada 10 perusahaan yang kategori tidak sehat,
10 yang kategorinya cukup sehat ataupun berada di area abu-abu, dan juga ada 16 perusahaan yang kategori sehat. Nah, untuk ke-35 perusahaan ini dinyatakan valid gitu. Nah, dan tidak ada yang missing. Oleh karena itu, karena semua sampel penelitian kita tidak ada yang missing dan dinyatakan semua valid, maka bisa kita teruskan ke tahap selanjutnya. Kemudian, output yang kedua yang akan kita analisis yaitu adalah model fitting information, yaitu gunanya adalah menilai kecocokan model dengan penambahan variabel independen. Nah, kalau di regresi linear, ini hampir sama dengan yang namanya uji F. Artinya apa? Kita akan memprediksi apakah dengan adanya variabel independen ini mampu memperbaiki model yang hanya intercept saja ataupun variabel dependen saja. Nah, di sini juga ada penjelasannya bahwasanya tabel model fitting information ini memberikan informasi apakah dengan ada variabel independen dalam sebuah model regresi logistik ordinal ini hasilnya lebih baik dibandingkan dengan model yang hanya memasukkan intercept saja. Nah, dasar pengambilan keputusannya adalah jika dari intercept ke final ini nilainya turun dengan probabilitas kecil daripada 0,05, maka dengan adanya penambahan variabel independen, maka modelnya menjadi lebih baik. Nah, di sini dapat kita lihat dari nilai 74,550 turun menjadi 25,261 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Artinya, model dengan adanya variabel independen lebih baik dibandingkan dengan model yang hanya intercept saja ataupun yang hanya variabel dependen saja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya model regresi yang terbentuk itu adalah fit ataupun cocok. Nah, output selanjutnya yang bisa kita analisa yaitu adalah goodness of fit untuk menilai kecocokan model dengan data. Nah, biasanya kalau di regresi linear ini sama dengan uji asumsi klasik. Nah, tabel ini memberikan informasi apakah model regresi logistik cocok dengan data observasi. Nah, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai persen chi-square-nya dengan probabilitas besar daripada 0,05. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilainya adalah 0,945. Artinya, model regresi logistik ordinal cocok dengan data observasi. Berarti model ini bisa kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu kita akan menganalisa output daripada pseudo R-square. Nah, kalau di regresi linear ini sama dengan koefisien determinasi, yaitu untuk melihat berapa sih kontribusi daripada variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Nah, singkatnya adalah kita mencari besaran pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini ada 3 model yang dikeluarkan oleh SPSS, yaitu adalah Koch and Snell, kemudian ada Nagelkerk, kemudian ada juga McFadden. Nah, kita sebenarnya boleh memilih model mana saja yang kita gunakan, tetapi kita akan cenderung menggunakan model yang menghasilkan nilai R-square yang paling tinggi. Nah, di sini kita pilih yaitu adalah Nagelkerk. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa tabel parameter estimates, yaitu untuk menguji pengaruh secara parsial atau di regresi linear ini sama dengan uji T. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu adalah jika nilai signifikan ini kecil daripada 0,05, berarti variabel X tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Nah, di sini kita mendapatkan untuk variabel X1 yaitu adalah ROA, nilai signifikannya sebesar 0,01, kecil daripada alfa, berarti secara parsial
rasio profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Nah, untuk X2, di sini kita mendapatkan nilai signifikannya sebesar 0,63, di mana besar daripada 0,05, artinya secara parsial rasio likuiditas ini tidak mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan. Nah, dari hasil ini maka yang akan kita interpretasikan adalah variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Berarti yang akan kita interpretasikan cuma variabel X1 saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat persamaan regresi. Nah, untuk membuat persamaan regresi kita juga masih berpedoman pada output di tabel parameter estimate. Nah, yang mana karena kategorinya ada 3, maka persamaan regresi yang akan kita buat ada 2, yaitu persamaan 1, persamaan 2. Nah, untuk koefisien regresinya di sini, untuk konstantanya akan kita gunakan nilai estimate masing-masing persamaan. Di sini, untuk persamaan yang pertama, nanti akan kita gunakan threshold estimate, kemudian ada location untuk X1, seperti ini jadinya. Nah, untuk persamaan 1 thresholdnya kan kita masukkan ke persamaan regresi, kemudian yang X1 kita masukkan ke sini. Nah, ini kita akan mengeksponensialkan output dari tabel parameter estimate ini. Kita akan mengeksponensialkan, yaitu adalah nilai dari 3,878 ditambah dengan 0,156, maka hasilnya adalah 56,486. Nah, begitupun yang di bawah, ini tinggal kita kurangkan dengan 1. Nah, kalau kita bagi hasilnya akan menjadi min 1,011802. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, kita akan menggunakan nilai threshold persamaan 2 ataupun Y sama dengan 2. Dengan location-nya masih kita menggunakan yang X1. Nah, seperti ini. Masih sama. Nah, cuma yang membedakannya adalah di estimate untuk Y sama dengan 1 dan juga Y sama dengan 2. Kalau untuk persamaan 1 maka kita gunakan Y sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan kedua kita menggunakan Y sama dengan 2. Nah, kalau kita eksponensialkan kemudian kita bagi maka hasilnya menjadi min 1,00014. Nah, ini untuk persamaan satunya. Kemudian untuk persamaan 2, ini adalah pengurangan daripada persamaan 1 dengan persamaan 2 dikurangi dengan hasil daripada persamaan 1. Jadi di sini min 1,00014 dikurangi dengan min 1,01802, maka hasilnya adalah 0,017. Nah, untuk interpretasinya sendiri, nah di sini akan kita bahas dari persamaan regresi tadi. Nah, untuk yang pertama, karena konstanta kedua-duanya bernilai positif, maka artinya profitabilitas ini hubungannya dengan variabel dependen itu adalah satu arah positif. Kenapa dia satu arah positif? Karena nilainya nilai positif. Maknanya apa? Jika semakin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan, maka cenderung akan meningkatkan kesehatan perusahaan. Nah, tetapi jika output dari persamaan regresi tadi bernilai negatif, maka dia cenderung akan menurunkan probabilitas daripada kategori tersebut. Nah, contohnya untuk ROA sendiri, maksudnya adalah setiap kenaikan daripada 1% ROA, ini cenderung akan menurunkan profitabilitas tidak sehat sebesar
min 1,01802 dan meningkatkan profitabilitas cukup sehat yang ini yaitu adalah sebesar 0,017. Nah, kemudian untuk referensinya tadi yaitu adalah kita menggunakan nilai tertinggi yaitu adalah yang kategori sehat. Nah, untuk kategori tidak sehat sendiri, semakin tinggi ROA-nya, maka kategori tidak sehat itu akan turun sebesar, sebenarnya ini adalah 1 ya, karena sudah kita jelaskan di sini turun, maka dia akan turun 1,01,82%. Kemudian, selain menurunkan tingkat profitabilitas tidak sehat, dia cenderung akan meningkatkan profitabilitas cukup sehat sebesar 0,017. Kenapa dia meningkatkan nilai probabilitas cukup sehat? Karena di sini nilai persamaan keduanya ini adalah bernilai positif, maka dia cenderung akan meningkatkan. Nah, kemudian untuk yang probabilitas sehat itu seberapa besar? Maka untuk probabilitas sehat kita akan mengeksponensialkan koefisien regresi daripada variabel X1. Nah, dari tabel parameter estimate tadi kita dapatkan nilai koefisien regresinya sebesar 0,156. Nah, jika nilai 0,156 ini kita eksponensialkan, maka hasilnya adalah 1,169. Maknanya apa? Yaitulah setiap kenaikan 1% daripada variabel X1 ataupun profitabilitas yang diukur dengan return on asset akan cenderung meningkatkan odds rasio kategori sehat sebesar 1,16 kali lebih tinggi dibandingkan kategori cukup sehat dan tidak sehat. Nah, kenapa seperti itu? Karena nilainya adalah positif. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Cukup mudah dipahami dan gampang dicerna karena sudah saya jelaskan sedetail mungkin. Nah, tetapi kalau masih ada pertanyaan, silakan komentar aja di kolom komen. Nah, kalau ada kritik ataupun saran boleh juga ditinggalkan di kolom komentar. Nah, kalaupun ada request juga boleh. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.